Oke, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya Eko Sasmito di program Pak Eko Jalan-Jalan ya. Eh, Kali ini saya akan sedikit menyoroti tentang dunia pendidikan di Indonesia ya. Seperti kita ketahui di era pandemi ini, pendidikan mengalami satu perubahan besar ya, di mana eh, sekolah tidak mengadakan tatap muka tetapi mengadakan pembelajaran secara online ya. Hal ini dari pemerintah diharapkan untuk mengurangi risiko dari penularan virus COVID ya. Awalnya memang begitu, dan waktu itu masyarakat memang tentu saja patuh dan taat ya terhadap keputusan pemerintah itu, dan berharap kejadian tidak akan terlalu lama ya. Tetapi kemudian apa yang terjadi tidak seperti yang dibayangkan masyarakat semuanya ya, bahwa pandemi ini begitu panjang dan melelahkan ya. Boleh dibilang ini memasuki tahun kedua ya, pertengahan tahun kedua, anak-anak tidak masuk sekolah, perkuliahan ditiadakan. Kemudian pemerintah membuat sebuah kebijakan tetap menjalankan roda pendidikan dengan metode daring ya, metode online ya. Tentu saja ini ada plus minusnya ya, dan ketika metode daring itu sudah dilaksanakan sedemikian lama, masyarakat sudah mulai jenuh karena kerepotan harus mengatur waktu mendidik putra-putrinya, sementara masyarakat juga sudah harus berjibaku untuk mempertahankan asap biar ngebul ya. Sementara di sisi lain anak-anak terutama yang tingkat dasar dan menengah mungkin akan banyak waktu longgar, sehingga justru akan banyak bergerombol bermain, apalagi di era sekarang ketika smartphone sudah menjadi hal yang lumrah dan menjadi sebuah media untuk pembelajaran, mungkin akan berubah fungsi menjadi tempat untuk spend time ya, menghabiskan waktu mereka anak-anak, tentu saja dengan hal-hal yang boleh dibilang kurang baik ya, ketika mereka lebih pintar mabar untuk Free Fire ataupun game online yang lain ya, daripada misalkan mereka kemudian menggunakan smartphone untuk hal-hal yang bermanfaat, pengetahuan dan sebagainya ya. Nah, saya berdiri di satu depan sekolahan ya, depan sekolahan dasar yang sudah lama ditutup pintu gerbangnya ya, karena memang tidak ada aktivitas tatap muka di sekolahan ini ya. Nah, ini sekolah sejarahnya panjang ini. Kalau di daerah saya sini, ini sekolah sebetulnya berdiri di zaman Belanda ya. Nah, kemudian mengalami sebuah renovasi bangunan ya. Saya ingat betul dulu saya sekolah di sini, temboknya itu masih dari batu ya dulu ya. Nah, ini masih eksis ya sekolah ini, panjang perjalanannya, tetapi semakin kesini saya melihat dan mendengar ya agak surut lah peserta didiknya ya. Ya semua tidak terlepas dari tingkat persaingan yang semakin ketat akhir-akhir ini. Nah, apalagi sekarang ditambah dengan situasi kayak gini ya, sekolah daring. Nah, saya mendengar dan menyaksikan di beberapa kabupaten juga sudah mulai ada sekolah tatap muka yang sifatnya masih terbatas ya, baik durasi jamnya maupun harinya maupun peserta didiknya dibatasi. Artinya kalau hari ini kelas nomor urut ganjil, besok yang genap, kemudian durasi waktunya juga masih 3 jam, dan masih
tentu saja menggunakan satu protap prosedur kesehatan ya, prokes yang ketat ya. Saya tentu saja sebagai orang tua dan mungkin juga banyak orang tua sebagian besar menyambut baik ya apa yang telah dilakukan oleh pihak sekolahan untuk mulai melakukan satu pendidikan tatap muka terbatas. Anak-anak juga saya lihat senang ya, mereka bisa bertemu dengan teman-teman, punya interaksi sosial. Kemudian orang tua juga sedikit lega ya, tidak melulu terkungkung di dalam rumah untuk mengawasi putra-putrinya, bisa bekerja di luar rumah dengan lebih leluasa, berbagi sebuah beban ya. Tentu saja orang tua juga bisa mengeluarkan ya biaya untuk pendidikan tersebut ya. Tentu masyarakat menyambut baik upaya-upaya pemerintah untuk upaya-upaya sekolah untuk melakukan tatap muka tersebut ya. Dan ini tentu saja masih memakai prosedur kesehatan ya, prokes juga ya. Alhamdulillah sejauh ini tidak ada sebuah, ataupun misalkan ada dalam persentase kecil sebuah katakanlah hal yang kemudian menjadi apa yang disebut mereka dengan sebuah klaster ya. Alhamdulillah di beberapa tempat saya mendapatkan informasi dari sosial media maupun media massa itu semuanya berjalan aman. Terlebih dunia pondok pesantren juga sudah melakukan pendidikan tatap muka dengan bagus dan sudah berlangsung cukup lama. Oke, semoga semuanya bisa lebih baik dan terkendali. Dunia pendidikan tentu saja menyambut kembalinya kelas anak-anak sekolah seperti biasa. Oke, selamat sore. Kosasminto melaporkan untuk Anda.